Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Krisnanda selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen kelas 2A Prodi Manajemen. Di sini saya sebagai moderator akan membimbing kelompok 5 untuk mempresentasikan Manager and Communication dari PT Jarum Kudus. Berikut adalah anggota kelompok 5. Yang pertama, Naila Zakia Ulfa dengan nomor NIM 2021-11012. Yang kedua, Nila Amalia dengan nomor NIM 2021-11011. Yang ketiga, Nova Nanda dengan nomor NIM 2021-11034. Yang keempat, Novita Putri Rahmawati dengan nomor NIM 2021-11279. Yang kelima, Putri Alia Aditya dengan nomor NIM 2021-11017. Yang keenam, Rafli Yuda Sanjaya dengan nomor NIM 2021-11511. Yang ketujuh, Salsabila Miftahul Jannah dengan nomor NIM 2021-11040. Materi ini akan disampaikan oleh Nila Amalia. Profil perusahaan PT Jarum. PT Jarum adalah perusahaan rokok nasional Indonesia yang berdiri di Kota Kudus sejak tahun 1951 sampai saat ini. Sejarah PT Jarum berawal saat Oi Wigwan membeli usaha kecil dalam bidang kreatif bernama Jarum Gramophone pada tahun 1951 dan mengubah namanya menjadi Jarum. Awalnya perusahaan ini hanya dijalankan oleh sekitar 10 orang di Jalan Pitingan Baru nomor 28 atau sekarang disebut dengan Jalan Ahmad Yani nomor 28 Kudus. Oi mulai memasarkan kretek dengan hampir memusnah pada tahun 1963. Jarum kembali bangkit dan memodernisasikan peralatan di pabriknya. Pada tahun 1969, Jarum mulai mengekspor produk rokoknya ke luar negeri. Pada tahun yang sama, Jarum memasarkan Jarum Filter, merek pertamanya yang diproduksi menggunakan mesin. Diikuti merek Jarum Super yang diperkenalkan pada tanggal 21 April 1970. Saat ini Jarum dipimpin Budi Hartono dan Bambang Hartono. Saat ini Jarum dipimpin Budi Hartono dan Bambang Hartono yang dua-duanya merupakan putra Oi. Visi misi PT Jarum, visi perusahaan menjadi yang terbesar dalam nilai penjualan dan profitabilitas di industri rokok Indonesia. Misi perusahaan kami hadir untuk memuaskan kebutuhan merokok para perokok. Materi selanjutnya oleh Naila Zakia Ulfa. Manajer. Manajer didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, mengembangkan, mengawasi kinerja organisasi tersebut demi mencapai tujuannya, dan melakukan evaluasi atau pembenaran ketika ada suatu permasalahan dalam organisasi. Keterampilan dasar manajer. Keterampilan dasar manajer ada 3, yaitu 1. Keterampilan konseptual, 2. Keterampilan komunikasi, 3. Keterampilan teknis. Fungsi-fungsi dari manajer yang pertama adalah merencanakan.
Planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Yang kedua adalah mengorganisasikan. Organizing atau proses pengorganisasian adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan memiliki guna merealisasikan rencana tujuan. Biasanya fungsi organizing dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Yang ketiga adalah memimpin. Manajer harus mampu memimpin timnya agar dapat menentukan langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemampuan memimpin adalah kemampuan paling penting yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang manajer. Yang keempat adalah mengendalikan. Manajer akan melakukan pengendalian terhadap stafnya untuk dapat menentukan apakah kinerja timnya sudah baik atau harus ditingkatkan lagi. Materi selanjutnya oleh Novananda. Tugas manajer yang pertama, bersama dengan bagian membuat rencana strategis fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, membuat perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan manfaat, manajemen kinerja dan hubungan karyawan. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan tentang masalah-masalah seperti kondisi kerja, manajemen kinerja, peluang yang setara, prosedur disipliner, dan manajemen absensi. Yang keempat, mempersiapkan data penggajian karyawan. Yang kelima, merekomendasikan, mengembangkan, dan memelihara basis data sumber daya manusia, aplikasi SDM, dan sistem pengarsipan. Tingkatan manajer. Manajer terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajer lini pertama, yaitu manajemen tingkat terbawah yang tugasnya memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang ikut terlibat dalam proses produksi. Sebut saja penyelia atau supervisor, manajer shift, manajer kantor, ataupun manajer departemen. Yang kedua, manajer tingkat menengah, yaitu bertugas sebagai penghubung antara manajer lini pertama dan manajer puncak. Jabatan dalam manajer tingkat menengah yaitu kepala bagian, kepala proyek, atau manajer pabrik. Yang ketiga, manajer puncak, yaitu bertugas dalam perencanaan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan melakukan pengarahan terhadap jalannya perusahaan. Jabatan dalam manajer puncak yaitu CEO atau Chief Executive Officer, CIO, Chief Information Officer, dan CFO atau Chief Financial Officer. Materi selanjutnya oleh Novita Putri Rahmawati. Komunikasi. Pemahaman tentang bagaimana konsep komunikasi beserta prosesnya, memberikan sumbangan pengetahuan bagaimana sebaiknya pesan tersebut disampaikan, bagaimana saluran atau medianya, bagaimana efektivitas penerimaannya berikut gangguan-gangguan yang secara keseluruhan memberikan landasan-landasan bagi pelaksanaan program komunikasi. Tujuan utama dalam strategi komunikasi, memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang diterimanya. Apabila komunikan telah mengerti dan menerima, maka penerimaannya harus dibina dan pada akhirnya kegiatan dimotivasikan. Fungsi komunikasi, 4 fungsi utama. 1. Kontrol atau mengendalikan. 2. Memotivasi. 3. Ekspresi emosional. 4. Informasi. Jaringan komunikasi. 1. Komunikasi informal. Komunikasi informal dalam organisasi ini disebut sebagai desas-desus merupakan sumber informasi yang paling akurat. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi antara individu dengan individu lainnya, mulai dari tatap muka dan dalam susunan kelompok sampai
ke bentuk pesan instan atau konferensi video. Sebelum komunikasi berlangsung, tujuan dinyatakan sebagai pesan yang ingin disampaikan. Harus ada. Pesan ini lewat di antara sumber pengirim dan penerima. Pesan tersebut diubah ke bentuk simbolik atau encoding yang diteruskan dengan beberapa media atau channel kepada penerima yang menerjemahkan pesan pengiriman atau decoding. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi tanpa kata-kata. Pesan disampaikan melalui sikap tubuh, ekspresi wajah, penggerakan kepala, dan mata. Pesan yang disampaikan melalui petunjuk fisik yang pada komunikasi ini misalnya seperti sikap, tubuh, gerak tubuh, mata, gerakan kepala, wajah, intonasi suara, dan cara berpakaian, dan sebagainya. Materi selanjutnya oleh Salsa Bila Miftahul Jannah. Hambatan komunikasi. 1. Penyaringan manipulasi yang disengaja terhadap informasi untuk membuatnya tampak lebih menguntungkan bagi penerima. 2. Emosi. Bagaimana perasaan penerima ketika pesan diterima mempengaruhi bagaimana ia menafsirkannya. 3. Kelebihan informasi. Cenderung mengabaikan, melewati, lupa atau secara selektif memilih informasi tersebut. 4. Defensif. Ketika seseorang merasa terancam, cenderung beraksi dengan cara yang menghambat komunikasi efektif dan mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai rasa saling pengertian. 5. Bahasa dalam organisasi. Karyawan berasal dari latar belakang yang beragam dan memiliki pola percakapan yang berbeda. Arah komunikasi. A. Komunikasi ke bawah atau downward communication. Komunikasi yang mengalir dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Digunakan oleh manajer kepada karyawannya ketika menyampaikan instruksi, kebijakan dan prosedur, menunjukkan masalah, dan memberikan umpan balik mengenai kinerja. B. Komunikasi ke atas atau upward communication. Komunikasi yang mengalir dari individu yang berada pada level yang lebih rendah, bawahan, ke level lebih tinggi, atasan. Digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pemegang kekuasaan, menyampaikan informasi proses pencapaian tujuan, dan berbagai permasalahan. C. Komunikasi horizontal atau horizontal communication. Komunikasi terjadi di antara rekan-rekan dalam unit kerja yang sama. Tujuannya untuk mengkoordinasikan penegasan kerja, informasi mengenai rencana dan kegiatan memecah masalah, memperoleh pemahaman, menyelesaikan konflik, dan menumbuhkan dukungan. D. Komunikasi lintas saluran. Komunikasi melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki atasan atau bawahan mereka. Materi selanjutnya oleh Rafli Yuda Sanjaya. Hubungan antara manajer dan komunikasi. Semua yang dilakukan manajer melibatkan komunikasi. Manajer PT Jarum tidak bisa membuat keputusan tanpa informasi. Informasi tersebut harus dikomunikasikan setelah keputusan dibuat. Komunikasi harus terjadi kembali. Jika tidak, tak seorang pun akan tahu bahwa keputusan itu telah dibuat. Ide terbaik, saran yang paling kreatif, rencana terbaik, atau desain ulang pekerjaan yang efektif tidak dapat tanpa komunikasi. Manajer harus memiliki keterampilan dasar untuk mengelola dan memotivasinya timnya. Untuk mencapai tujuan, manajer harus merencanakan, mengatur, dan mengontrol sumber daya yang tersedia termasuk sumber daya SDM. Manajer PT Jarum yang merupakan komunikator yang baik dapat menjelaskan visi dan strategi untuk timnya. Seiring dengan menjadi komunikator, pandang dan pendapat dari bawahannya, keterampilan komunikasi yang kuat dapat membantu dalam membangun hubungan jangka panjang
panjang dengan anggota tim. Tak luput juga akan dihargai dan dipercayai karyawan atau anak buahnya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang Manager and Communication. Apabila terdapat penjelasan yang kurang tepat, saya mewakili kelompok 5 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.